Selamat siang teman-teman ruang diskusi. Hari ini saya Olivia Yuselin Gunawan bersama teman saya Aisyah Novitasari akan membawakan berita seputar pramuka. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan berita tentang pemenang lomba LCT atau lomba cerdas tangkas yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret yang terletak di Universitas Udayana Sudirman. Nah, sekarang Aisyah Novitasari teman saya sudah berada di tempat bersama narasumber. Selamat siang pemirsa, di sini dengan saya Aisyah Novitasari. Saya dari ruangdiskusi.com akan memberikan kalian wawasan seputar MPK 1 Harapan yang berkaitan dengan pramuka. Di sini saya langsung bersama narasumber kita yang pertama yaitu Gus Angga dan Cintia. Bisa kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu? Bisa kelas kan? Iya. Baiklah. Oke, perkenalkan nama saya Ibagus Putu Angga Esa Putra, nomor absen 11 dari kelas 7F. Dan sini ada teman saya. Perkenalkan nama saya Putu Cintia Kireina, absen 28 dari kelas 7F. Nah, di sini kita langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa yang kalian rasakan saat mengikuti lomba LCT? Ya, kalau pribadi saya merasakan deg-degan, semangat, dan senang itu bercampur aduk. Dan kalau saya sendiri jujur sangat tegang saat lomba itu, tapi semua ketegangan itu akan hilang pada saat selesai perlombaan itu juga. Dan juga ada senangnya juga pas saat tahu lolos, dan juga ada sedihnya juga, ada juga kejadian yang tidak terduga yang buat agak sedikit emosi. Ya seperti itulah perasaan saya dan keadaan saya saat itu dengan teman saya juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan kalian melaksanakan lomba LCT tersebut? Jadi kami melaksanakan lomba LCT ini di Universitas Udayana Sudirman pada tanggal 30 April 2023. Siapa yang mewakili dan mendampingi kalian selama lomba LCT? Oke, baiklah. Jadi yang mewakili dan mendampingi kita dalam perlombaan LCT kali ini itu ada yang pertama tentunya pembina kami Kak Lala, dan juga ada beberapa kakak alumni kita di SMPK 1 Harapan, ada Kak Srinanda, Kak Dewi, ada juga Kak Feren yang mendampingi kita ada juga Kak Eka untuk mewakili dan mendampingi kita saat perlombaan tersebut. Bagaimana cara kalian mempersiapkan diri sebelum hari lomba LCT itu dimulai? Baiklah, jadi persiapan kita sebelum lomba tersebut mulai itu tentunya ada tanya jawab antar tim. Habis itu ada juga pembuatan soal ya. Ada berapa minimal saat itu 50. Satu bab minimal 50 soal. Ya, satu bab minimal 50 soal. Habis itu juga ada sparring antar sekolah dengan SMP Negeri 12 saat liburan tuh sebelum persiapan lomba, dan tentunya tanya jawab juga seperti itu. Apa yang membuat kalian termotivasi dalam mengikuti lomba tersebut? Jadi motivasi saya saat mengikuti lomba ini pantang menyerah dan harus tetap berusaha, walaupun mungkin awalnya terlihat susah karena menghafalkan banyak sekali materi-materi yang ada di buku Boyman, tetapi jika tidak mencoba pasti tidak akan bisa. Jadi kami berusaha untuk mencoba untuk mengikuti lomba ini, dan dengan hasil maksimal dan seusaha kami. Yap. Itu juga tanggapan dari kami, dan saya juga sama seperti itu nanti jawabannya juga. Apa ada kendala yang sempat kalian alami saat mempersiapkan diri untuk lomba tersebut? Tentunya sangat banyak sekali kendala yang kita alami saat untuk mempersiapkan. Contohnya ada tugas yang numpuk, juga ada beberapa tugas kelompok yang belum sempat selesai sebelum perlombaan juga. Itu ada tugas pribadi juga yang belum sempat diselesaikan, dan ada juga beberapa teman kita di tim juga yang ada kegiatan lain seperti ada OSIS, habis itu ada juga untuk mengikuti OSN juga nanti. Seperti itu. Itu salah satu contoh kendala kita saat mempersiapkan diri juga ya. Itu saja, tapi masih banyak lagi kendalanya, seperti ada yang sakit, habis itu ada sampai lupa-lupa bab saat mau diuji oleh
Ya seperti itu. Itu kendalanya. Ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana perasaan saat kalian memenangkan lomba LCT? Tentunya perasaan kami sangat senang dan bangga karena usaha kami selama ini tidak sia-sia. Ya, tentu juga ya saya juga menurut diri saya sendiri tentunya juga senang pastinya setelah memenangkan lomba dan bangga juga bisa bawa nama SMPK 1 Harapan tingkat sebali ya, bayangkan itu juga, dan lawan-lawannya juga rata-rata kelas 9 ya, Cin ya. Lulusan LTM. Ya, lulusan LT4 bahkan tuh yang tingkat seprovinsi Bali. Ya jujur bangga sekali tentunya bisa mengikuti lomba dan juara lagi. Seperti itu. Terima kasih untuk jawaban kalian. Maaf bila mengganggu. Sekian dari saya. Nah, pemirsa, sekian dari saya. Mari kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Nah, pemirsa, di sini saya bersama narasumber selanjutnya yaitu Pak Sudirte atau bisa juga Kak Lala sebagai pembina ekstrakurikuler Pramuka. Nah, Pak bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama Bapak Iketut Gede Sudirta, biasa dipanggil Pak Gede, atau kalau di Pramuka biasa dipanggil dengan sebutan Kak Lala. Untuk pertanyaan yang pertama, di mana lokasi lomba LCT-nya dilaksanakan? Ya, untuk lomba cerdas tangkas Pramuka Penggalang Sebali tahun ini diselenggarakan oleh Universitas Udayana. Jadi pelaksanaannya adalah di kampus kedokteran di Universitas Udayana Denpasar. Kapan Bapak beserta siswa-siswi yang mengikuti LCT melaksanakan lomba LCT Pramuka tersebut? Ya, untuk pelaksanaan lombanya dilaksanakan pada tanggal 30 April, ya tepatnya minggu lalu, itu bertempat di kampus UNUD. Mengapa Bapak memilih mereka untuk mewakili SMPK 1 Harapan dalam lomba LCT? Ya, sebenarnya bukan Bapak yang memilih, mereka adalah orang-orang yang terpilih sendiri. Kebetulan mereka memiliki basic yaitu pengetahuan kepramukaan dari SD. Dengan tidak sengaja saja mereka juga mengikuti kegiatan pramuka di SMP sehingga mereka bisa menyalurkan bakat kemampuan mereka untuk melanjutkan di perlombaan lomba cerdas tangkas tersebut. Apa saja yang Bapak lakukan untuk mengarahkan siswa-siswi yang mengikuti lomba LCT ini? Ya, tidak banyak sebenarnya untuk yang Bapak lakukan. Yang Bapak lakukan hanyalah mengarahkan mereka, yaitu dengan cara membuat bank soal dari buku Boyman. Ada buku panduan untuk perlombaan itu namanya Boyman, yang terdiri dari 440 halaman, yang terdiri dari 33 bab. Jadi mereka membagi bab tersebut, 33 bab tersebut dengan 3 orang. Lalu di masing-masing bab mereka membuat paling tidak 50 soal di masing-masing bab, sehingga terkumpullah soal kurang lebih 2.000 sampai 3.000 soal untuk LCT tersebut. Itulah yang dipelajari. Apa yang Bapak lihat dari diri mereka sehingga Bapak memilih mereka untuk mengikuti lomba ini? Ya, yang Bapak lihat adalah mereka menunjukkan kemampuannya sendiri. Mereka menunjukkan hal-hal yang positif. Mereka menunjukkan semangat dan juga daya juang. Padahal di SMPK Harapan ini sangat sibuk sekali, banyak sekali kesibukan, lain lagi ulangan, praktek dan yang lain-lain. Tapi mereka tetap bersemangat, bisa membagi tugas, bisa membagi waktu, kapan waktunya belajar, kapan waktunya persiapan lomba, dan mereka juga mempersiapkan diri untuk keluarga juga. Jadi tidak ada yang tersisihkan atau terbengkalai. Bagaimana perasaan Bapak saat melihat siswa-siswi Pramuka memenangkan lomba LCT? Ya, tentunya pada saat menang Bapak ngerasa bahagia, ngerasa bangga juga. Namun sekalipun itu belum menang, ya Bapak tetap bangga karena mereka sudah mau untuk keluar dari zona nyamannya untuk tampil berhadapan dengan tim-tim yang sangat hebat dari seluruh Bali. Bahkan di kegiatan LCT kemarin itu mereka adalah satu-satunya tim yang usianya paling muda, yaitu dengan anggota kelas 7 semua. Sisanya anggota dari seluruh Bali itu kelas 8 dan yang mendominasi adalah kelas 9. Nah, untuk
pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk anak-anak yang ingin mengikuti kegiatan pramuka lainnya? Ya, sebenarnya untuk semua anak-anak, segera bergabung di kegiatan pramuka karena pramuka itu wajib. Selain pramuka, masih banyak juga kegiatan-kegiatan yang bisa membentuk mental dan karakter. Nah, pramuka adalah salah satunya dan merupakan satu-satunya wadah pendidikan yang bisa mendidik generasi muda. Jadi, jangan terlena dengan era globalisasi sekarang dengan main game, mager, dan yang lain-lain. Karakter kalian harus segera diperbaiki. Kemandirian juga akan diajarkan di pramuka. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut pramuka sebenarnya. Kalau mau gaul, ya bergabunglah dengan pramuka. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, pemirsa, sekian wawancara dari saya. Terima kasih.